of my knees lately, covered in white with a fire. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang kontroversial, kembali menggegerkan dunia. Kali ini ia mengeluarkan kebijakan yang tak terduga, menerapkan tarif dagang yang sangat tinggi terhadap berbagai negara, khususnya anggota Uni Eropa. Keputusan ini diumumkan secara mendadak melalui pidato singkat di Gedung Putih, dengan nada penuh semangat dan sedikit amarah. Uni Eropa telah memperlakukan kita dengan tidak adil selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya kita balas dendam dan tunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa, ujar Trump disambut sorak-sorai pendukungnya. Kebijakan ini bukan sekedar angka di atas kertas. Tarif yang melonjak hingga 40% diberlakukan pada berbagai produk impor, mulai dari mobil Jerman, anggur Prancis, hingga keju Italia. Trump menyebutnya sebagai misi balas dendam untuk melindungi pekerja Amerika dan menyeimbangkan neraca perdagangan yang menurutnya timpang. Namun, di balik retorika penuh percaya diri itu, dunia mulai bertanya, apa yang sebenarnya ingin dicapai Trump? I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most. Tak lama setelah pengumuman, gelombang reaksi muncul. Di Wall Street, pasar saham langsung bergetar hebat. Indeks Dow Jones anjlok lebih dari 1.500 poin dalam hitungan jam. Nilai dolar melemah dan perusahaan-perusahaan besar seperti General Motors beserta Apple melaporkan kerugian signifikan akibat terganggunya rantai pasok global. Para ekonom memperingatkan bahwa kebijakan ini justru menjadi bumerang bagi Amerika Serikat. Ini bukan kemenangan, ini bunuh diri ekonomi, kata seorang analis terkemuka di CNN. Di sisi lain Atlantik, Uni Eropa tak tinggal diam. Dalam konferensi darurat di Brussels, para pemimpin Eropa mengecam keras langkah Trump. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebutnya tindakan sembrono yang mengancam stabilitas global. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan lebih tajam. Kami tidak akan membiarkan diri kami diinjak-injak. Amerika akan merasakan konsekuensinya. Uni Eropa segera merancang balasan. Tarif serupa diberlakukan pada produk-produk Amerika seperti bourbon, jeans, dan teknologi tinggi. Perang dagang pun tak terhindarkan. They shot me up with saline to cure my dehydration. Di dalam negeri, Trump menghadapi tekanan hebat. Para senator dari Partai Republik sendiri mulai mempertanyakan kebijakan langkah ini. Sementara rakyat Amerika yang awalnya mendukung semangat nasionalisme Trump, kini mulai merasakan dampaknya. Harga barang melonjak, daya beli menurun, dan ribuan pekerja di sektor manufaktur justru kehilangan pekerjaan akibat lesunya ekspor. Demonstrasi mulai bermunculan di kota-kota besar dengan spanduk bertuliskan Trump menang, rakyat kalah. Sementara itu di panggung internasional, Uni Eropa memperkuat aliansi dengan negara-negara lain seperti Kanada dan Jepang untuk melawan dominasi ekonomi Amerika. Trump yang awalnya yakin akan memenangkan perang ini, kini terlihat semakin terpojok. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia tetap bersikeras. Mereka akan menyerah duluan, percayalah padaku. Namun nada suaranya tak lagi setenang biasanya. Dunia menyaksikan drama ini dengan napas tertahan. Akankah Trump berhasil membuktikan bahwa tarif balas dendamnya adalah langkah jenius, atau justru menjadi titik awal kehancuran ekonomi Amerika Serikat? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi satu hal yang pasti, kebijakan aneh Trump telah mengguncang dunia, dan dampaknya akan terasa untuk waktu yang lama. I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Gelombang protes raksasa melanda Amerika Serikat. Amerika Serikat kembali menjadi panggung demonstrasi besar-besaran ketika puluhan ribu warga turun ke jalan dalam aksi yang bertajuk Hands Off. Protes ini menjadi simbol kuat penolakan terhadap kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump dan menjadi titik balik penting bagi generasi oposisi yang sempat kehilangan momentum. Diselenggarakan secara serempak di lebih dari 1.200 lokasi di seluruh 50 negara bagian, protes ini digalang oleh lebih dari 150 kelompok aktivis, mencerminkan kemarahan kolektif yang merata di seluruh penjuru negeri. Dari Manhattan, Washington, hingga Alaska dan Texas,
Jalanan dipenuhi lautan massa yang bersatu menyuarakan ketidakpuasan. Tak hanya terbatas di dalam negeri, semangat perlawanan ini juga menyebar ke luar negeri. Warga Amerika dan para pendukungnya menggelar aksi solidaritas di Berlin, Frankfurt, Paris, dan London, membuktikan bahwa gerakan ini bersifat global dan menyentuh hati diaspora. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. BRICS membalas perang Trump. Negara-negara BRICS justru memperkuat posisi mereka. China mengalihkan ekspornya ke pasar Asia dan Afrika. Rusia memperdalam hubungan energi dengan Eropa Timur, dan India memanfaatkan peluang untuk menjadi pusat teknologi baru. Dalam sebuah pernyataan bersama, para pemimpin BRICS menyatakan, kami tidak akan membiarkan Amerika memaksakan kehendaknya. Ini adalah era baru kerjasama global. Di Gedung Putih, Trump tampak semakin terisolasi. Sekutu politiknya mulai menjauh, dan Partai Republik terpecah. Dalam konferensi pers yang penuh emosi, ia bersikeras, ini cuma gertakan mereka. Mereka akan menyerah, percaya padaku. Namun ada suaranya tak lagi meyakinkan. Dunia menyaksikan dengan takjub saat negeri Paman Sam yang pernah menjadi raksasa tak tergoyahkan, kini terpuruk dalam kekacauan ekonomi dan sosial yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Akankah Trump menemukan jalan keluar dari bencana yang ia ciptakan sendiri? Atau ini adalah awal dari runtuhnya dominasi Amerika di panggung dunia? Satu hal yang jelas, serangan balasan BRICS telah mengubah tatanan global, dan dampaknya akan terus bergema di tahun-tahun mendatang. They demand the most from me. They demand the most from me. Langkah nekat Donald Trump telah membuka kotak Pandora yang tak bisa lagi ditutup. Apa yang dimulai sebagai strategi nasionalistik penuh percaya diri, kini berubah menjadi krisis global yang meretakkan sendi-sendi kekuatan lama. Di balik jargon Make America Great Again, Amerika justru terpeleset dalam jurang yang digalinya sendiri, sementara BRICS dan sekutu baru mereka melangkah mantap ke panggung kekuatan dunia yang bergeser. Amerika Serikat terpaksa menghadapi kenyataan pahit, dominasi tidak lagi ditentukan oleh gertakan, tapi oleh ketahanan, aliansi, dan kecerdasan strategis. Trump mungkin masih berdiri di Gedung Putih, tetapi bayang-bayang kejatuhan telah mengejarnya. Ia kini bukan lagi simbol kekuatan, melainkan peringatan tragis tentang bagaimana kesombongan bisa menjadi musuh terbesar dari dalam. It is glorious. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.